Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu presentasi kelompok 5 dengan judul Menelaah Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Negara, serta hasil diskusi kelompok 5 kemarin. Untuk waktunya presentasi kurang lebih 15 menit, sesi tanya jawab di akhir sesi presentasi. Untuk anggota kelompok 6 yang ingin bertanya bisa tulis di room chat. Selanjutnya penyajian materi dari kelompok 5, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Menelaah Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa Negara. Next. Yang beranggotakan 1 Amalia, 2 Anissa, 3 Dia Safitri, 4 Latifah Diah, 5 Nariza Yuniar, 6 Prihatiasa, 7 Teki Asmara. Next. Definisi konstitusi. Dalam bahasa Belanda dikenal grondwet, artinya grond adalah dasar, wet undang-undang. Sedangkan dalam bahasa Jerman, Grundgesetz yang artinya grund dasar, Gesetz artinya undang-undang. Sedangkan dalam bahasa Prancis yaitu konstitur yang artinya membentuk. Next. Definisi dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara, sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk atau dijalankan. Pentingnya konstitusi ada 4, yaitu 1. Landasan penyelenggaraan negara. Yang kedua, menjamin hakikat asasi warga negara. Yang ketiga, sebagai landasan konstitusionalisme. Yang keempat, pengendalian dan pembatasan kekuasaan penguasaan. Sumber sosiologis. Yang pertama yaitu Undang-Undang NKRI 1945. Yang kedua, adanya jaminan terhadap hak-hak manusia. Yang ketiga, cita-cita rakyat. Selanjutnya adalah sumber historis. Yang pertama, manusia pada status naturalis bagaikan serigala. Yang kedua, homo homini lupus, artinya yang kuat melemahkan yang lemah. Yang terakhir adalah bellum omnium contra omnes. Yang selanjutnya adalah sumber politis, yaitu pembagian kekuasaan, membatasi kekuasaan pemerintah, prosedur mengubah undang-undang dasar, pedoman presiden memegang kekuasaan, dan yang terakhir adalah asas ideologi negara. Next. Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Pertama, UUD NRI 1945 masa kemerdekaan. Dimulai 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Kemudian dilanjutkan dengan Konstitusi RIS 1949. Dimulai dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Ketiga yaitu UUDS 1950. Dimulai dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Keempat, UUD NRI 1945 Orde Lama.
dimulai dari 5 Juli 1959 hingga 19 Oktober 1999. Yang terakhir UUD NRI 1945 Orde Baru, yaitu berlaku dari 19 Oktober 1999 hingga sekarang. Next. Konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah UUD 1945 yang melewati beberapa perubahan dan perkembangan konstitusi yang berlaku. Konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah yang berlaku dari 5 Juli 1999 yang merupakan konstitusi tertulis. Periode pertama konstitusi berlaku di Indonesia adalah UUD NRI 1945 yang berlaku 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949 yang memiliki penyimpangan berupa KNIP diserahkan kekuasaan legislatif. Kedua, periode kedua yaitu konstitusi RIS berlaku tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dilatar belakangi dengan intervensi dari pihak Belanda dengan cara agresi militer 1 dan 2 di Jakarta tahun 1947 dan di Yogyakarta 1948. Periode ketiga yaitu UDS 1950 yang berlaku 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Pada periode ini, Badan Konstituante yang merupakan lembaga yang membuat UUD selama 2,5 tahun bekerja belum berhasil menyelesaikan UUD dikarenakan banyak pertentangan pendapat. Periode keempat, UUD NRI 1945 Orde Lama berlaku 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999 memiliki penyimpangan yaitu keluar dari keanggotaan PBB. MPRS mengangkat IR Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Periode terakhir yaitu UUD NRI 1945 Orde Baru berlaku 19 Oktober 1999 sampai sekarang. Latar belakangnya adalah tuntutan reformasi atau agenda reformasi dan tuntutan mahasiswa agar Soeharto lengser dari jabatan presiden. Next. Pendahuluan proses perubahan UUD 1945. Awal reformasi adanya tuntutan perubahan NRI 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang berdemokrasi, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Tuntutan tersebut antara lain mengamandemen UUD NRI 1945, menghapuskan doktrin dwi fungsi ABRI, menegakkan supremasi hukum, pengobatan HAM, dan serta pemberantasan KKN. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Dalam perubahan ini, terdapat 4 perubahan dari UUD NRI 1945. Perubahan pertama pada Sidang Umum MPR 1999 pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan kedua pada sidang tahun MPR tahun 2000 dari 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga pada sidang tahun 2001 pada tanggal 1 sampai 9 November 2001 dan perubahan terakhir pada sidang tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Next. Berikut adalah hasil perubahan UUD NRI 1945 di mana sebelum diubah terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan. Setelah diubah, UUD NRI 1945 terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, dan 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Next. Perubahan pertama UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Umum MPR 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan kedua UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000 pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Perubahan ketiga UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR pada tahun 2001. Tanggalnya 1 sampai 9 November 2001. Perubahan keempat UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002
pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Next. Berikut adalah skema subsidi pemerintahan pusat yang tujuannya untuk mengurangi beban masyarakat. Pertama, dari warga negara, pembayar pajak dan non-pembayar pajak, kemudian menghasilkan pajak dari sumber pendapatan negara, kemudian masuk ke kas negara, lalu adanya pembahasan APBN pemerintah dan DPR yang menghasilkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian didirikanlah penyediaan fasilitas dan layanan publik untuk masyarakat. Next. Sekian, terima kasih. Presentasi pertama, dilanjutkan presentasi PPT kedua. Oke, jadi kita akan lanjutkan untuk PPT yang kedua, tindakan korupsi melanggar konstitusi. Dengan kelompok 5 dengan anggotanya yaitu Amalia Nurul Aziza, kemudian Anissa Miftahul Jannah, Yasa Fitri, Latifah Diah Ayu Prasetyo, Narisa Junior Afazatus Solihah, Prihati Asama Afijana, dan Teki Asmara. Kemudian untuk abstrak permasalahan. Pemerintah melakukan tindakan korupsi tanpa memikirkan konstitusi Undang-Undang 1945. Dengan tujuannya yaitu dilakukan diskusi ini adalah untuk mengetahui alternatif solusi yang memungkinkan dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah dan menangani korupsi yang terjadi di Indonesia dengan metode kajian pustaka dan diskusi. Untuk hasilnya, korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri secara langsung merugikan negara. Maraknya korupsi di Indonesia hampir setiap tahun terjadi pada aparatur pemerintah karena kurangnya paham pemerintah atau pejabat terhadap konstitusi. Pemerintah serta masyarakat seharusnya memahami jelas tentang undang-undang yang berisi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang yang mengatur tindakan korupsi antara lain Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9 MPR tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Beberapa cara dapat dilakukan untuk mencegah korupsi, seperti pada sistem pendidikan yang memperhatikan karakter calon penerus bangsanya. Hal ini dikarenakan dengan karakter yang kuat, mereka tidak akan melakukan tindakan yang tercela dan melanggar konstitusi yang berlaku seperti halnya korupsi. Ataupun cara lain yang dapat mencegah terjadinya korupsi, seperti halnya pada lembaga pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan menyederhanakan proses kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun pemberantasan korupsi menghadapi berbagai kendala, namun upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan. Permasalahan, seharusnya pemerintah terbebas dari penyalahgunaan wewenang salah satunya tindakan korupsi. Senyatanya, hampir setiap tahun oknum pemerintah di Indonesia terlibat kasus korupsi. Pemecahan masalah. Amalia Nurul Azizah, seharusnya pemerintah paham hukuman bagi orang yang melakukan korupsi akan diberi sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia, agar pemerintah mampu maupun masyarakat tidak melakukan tindakan korupsi yang dapat merugikan diri sendiri dan negara. Menurut Anissa Miftahul Jannah, seharusnya pemerintah selalu memegang teguh undang-undang yang berlaku di Indonesia yang membahas mengenai penyelenggaraan negara seperti halnya pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1 yang berisi penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan juga aparatur pemerintah harus selalu mengedepankan kepentingan rakyat
dan bangsa sehingga untuk mencegah terjadinya korupsi terus-menerus perlu dilakukan pendidikan kewarganegaraan sejak dini pada calon penerus bangsa Indonesia sehingga tertanam rasa cinta tanah air. Selanjutnya, menurut Diah Savitri, seharusnya pemerintah lebih paham tentang kekuasaannya itu untuk apa. Untuk mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan dirinya sendiri. Di dalam UUD telah dijelaskan semua pembagian kekuasaan dan wewenang lembaga kepemerintahan. Jadi, sebagai penjabat pun harus melakukan dan mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan pemerintah harus menerapkan peraturan undang-undang pemberantasan korupsi yang jelas dengan sanksi yang dapat menimbulkan kejeraan serta proses peradilan yang cepat dan transparan. Dan untuk generasi muda mendatang harus ditanamkan dalam pendidikan anti korupsi. Selanjutnya, menurut Latifah Ayu Prasetyo, diperlukannya sistem pengawasan yang efektif, baik itu pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Hal ini membuat peran serta masyarakat juga menjadi penting sebagai bentuk pengawasan kepada pemerintah, serta adanya edukasi mengenai anti korupsi dan upaya-upaya pencegahan lainnya dapat membantu untuk menghilangkan peluang dan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan untuk terjadinya tindakan korupsi. Next. Selanjutnya, menurut Nariza Yunan Al-Faizatul Solihah, upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah membenahi sistem pendidikan di Indonesia sejak dini. Pendidikan adalah hal yang terpenting dalam hal masa depan bangsa, apalagi untuk pemuda Indonesia yang mana akan melanjutkan perjuangan Indonesia di masa depan. Pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga soal karakter. Maka dari itu, untuk menghindari tindak korupsi, maka hal terpenting dalam tindakan preventif yaitu penguatan pada karakter bangsa. Pendidikan karakter memang lebih penting daripada penekanan ilmu pengetahuan. Dengan karakter yang kuat, mereka tidak akan melakukan tindakan yang salah seperti halnya korupsi, sehingga penekanan pada karakter lebih dapat mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Selanjutnya, menurut Taki Asmara, semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir ruang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Next. Menurut Prihatiasi Ma'afidjannah, salah satu solusi agar korupsi tidak terjadi pada pemerintah yang akan datang dengan mengajarkan dan menanamkan pendidikan anti korupsi kepada anak-anak muda generasi yang akan datang dan juga menanamkan sifat disiplin yang memiliki iman yang kuat. Para pejabat juga harus diawasi oleh pihak KPK untuk memanipulasi korupsi. Para oknum polisi dan pihak-pihak berwajib menanganinya dengan tegas, serta menjunjung tinggi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pasal 41 ayat 5 dan pasal 42 ayat 5 menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan peraturan pemerintah, serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindakan pidana korupsi. Next. Solusi kelompok. Beberapa hal yang dapat mengatasi masalah korupsi seperti pemerintah dan masyarakat harus memahami tentang undang-undang di Indonesia yang sudah jelas-jelas melanggar korupsi, serta untuk penerus bangsa sebaiknya ditanamkan sejak dini mengenai pendidikan anti korupsi, karakter anti korupsi. Untuk pemerintah saat ini diperlukan sistem pengawasan yang efektif dan efisien, serta menjalankan pemerintah dengan meningkatkan transparansi dan menyederhanakan proses kerja dan pelayanan. Next. Masukan kelompok lain, peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain memperoleh
memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemerintah dapat mewajibkan seluruh perusahaan atau usaha-usaha di Indonesia, baik swasta maupun non-swasta, untuk menambahkan sertifikat pelatihan anti korupsi pada syarat wajib administrasi dalam melamar kerja. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara. Maraknya korupsi di Indonesia hampir setiap tahun terjadi pada aparatur pemerintah karena kurangnya paham pemerintah atau pejabat terhadap konstitusi. Pemerintah serta masyarakat seharusnya memahami jelas tentang undang-undang yang berisi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk saran, sebagai tokoh pemerintahan, seharusnya mereka tahu bahwa tindakan korupsi adalah tindakan tercela yang melanggar Undang-Undang RI. Mereka hanya mementingkan ego mereka sendiri tanpa berpikir panjang. Dengan tindakan korupsi ini, secara tidak langsung juga merugikan masyarakat. Oleh karena itu, sepatutnya tokoh pemerintahan harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 5. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 telah menyajikan materi dengan baik. Untuk anggota kelompok 6 yang ingin bertanya bisa tulis di room chat ataupun bisa on mikrofon. Di room chat sudah ada pertanyaan, bisa langsung dijawab kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan dari Citra kelompok 6. Apa pengaruh ada atau tidaknya konstitusi dalam kehidupan negara? Jika dalam suatu negara terhadap konstitusi, maka dapat memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar tidak merugikan masyarakat, memberikan perlindungan terhadap masyarakat, hak asasi manusia, dan hak-hak masyarakat lainnya. Setiap negara seharusnya memiliki konstitusinya masing-masing, demi terciptanya keadilan, kenyamanan, ketentraman, saling menghargai antar individu. Jika suatu negara tidak berkonstitusi, berarti tidak memiliki landasan dan tidak memiliki aturan tentunya. Apabila tidak ada aturan atau landasan, maka sebuah negara akan berantakan, karena seluruh masyarakat tentu berubah sesuai keegoisan masing-masing. Jika dalam sebuah negara tidak ada konstitusi, akan ada banyak orang yang melakukan tindakan sewenang-wenangnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Titis. Konstitusi merupakan sebuah hukuman dalam negara namun jika sebuah konstitusi tersebut sudah tidak dipercaya lagi oleh warga negara, apa yang sebaiknya dilakukan oleh negara? Jawab, pertama, kehandalan dan daya tanggap. Pemerintah harus menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan merespon kebutuhan warga secara efektif
dan tepat waktu. Langkah kedua yaitu integritas dan kesetaraan. Dalam hal ini, pemerintah dinilai harus menunjukkan integritas moral yang tinggi dan memastikan semua orang setara di depan hukum. Hal ketiga yaitu keterbukaan, inklusivitas, dan akuntabilitas. Pemerintah harus transparan, mendorong partisipan masyarakat, dan bertanggung jawab. Izin menjawab pertanyaan dari konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dari materi tersebut dijelaskan bahwa konstitusi di negara kita diamandemen sebanyak 4 kali. Mengapa konstitusi tersebut diubah sebanyak 4 kali dan apa alasannya? Penyebab konstitusi diubah ada beberapa alasan, seperti konstitusi yang telah dibuat tidak sesuai dengan adanya tujuan sebuah bangsa dan negara tersebut. Konstitusi tersebut tidak lagi menjadi hal yang relevan terhadap sebuah kepentingan rakyat dan bangsa. Konstitusi tersebut telah mengalami banyak pergeseran dan sudah berbeda dari pedoman yang ada. Konstitusi tak lagi menjadi hal yang mendasari dan menjadi hal yang sama dengan tradisi dan budaya setempat. Konstitusi yang telah dibuat tidak mendapat persetujuan dan pengakuan. Sifatnya hanya menguntungkan satu pihak dan timpang tindih, tidak menjunjung aspirasi negara, tidak mencerminkan suatu bangsa dan kepribadian luhur, tidak berdasarkan landasan hukum dan yang mumpuni. Konstitusi yang telah dibuat hanya bisa menangani sebagian lapisan masyarakat saja tanpa bisa diterapkan ke seluruh lapisan masyarakat. Izin masuk. Saya Aziza dari kelompok 6, izin bertanya untuk kelompok 5. Dalam memberantas dan meminimalkan kasus korupsi yang ada di Indonesia, seperti yang sudah dijelaskan teman-teman tadi, kan pemerintah sudah menerapkan berbagai cara seperti peraturan perundang-undangan, pendidikan karakter, dan sebagainya. Pertanyaannya, seberapa efektif cara tersebut dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia beberapa tahun ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Aziza untuk pertanyaannya. Jadi intinya seberapa efektif cara tersebut dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia pada beberapa tahun ini ya. Jadi untuk jawabannya itu pertama implikasi revisi Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang 19 tahun 2019. Keberadaan Dewan Pengawasan sebagai organ baru bentukan Undang-Undang 19/2019 dalam rangkaian proses hukum di internal KPK. Terbukti memperlambat kinerja penindakan KPK. Hambatan tersebut bukan saja terjadi pada perkara Wahyu Setiawan Harun, tapi juga perkara lain yang mengharuskan proses yang cepat dalam keadaan mendesak. Kemudian yang kedua, dari mulai gedung KPK yang dirancang sebagai smart building, paperless information system yang diberlakukan sebagai mekanisme komunikasi internal di KPK, dan program-program kampanye serta pendidikan anti korupsi KPK. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat, informasi elektronik sangat dibutuhkan agar informasi yang disampaikan dapat lebih cepat diterima, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpangannya. KPK juga telah mengadakan berbagai lomba bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang antara lain berupa lomba PSA anti korupsi, lomba film pendek anti korupsi, lomba poster, dan lomba-lomba lainnya. Kemudian yang ketiga, penegak hukum di Indonesia, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sama-sama diberi kewenangan melakukan penyadapan. Dan tidak seperti yang dipersepsikan banyak orang, para penegak hukum tidak bisa sehendak hatinya menggunakan instrumen yang sensitif ini. Kemudian bagi KPK, penyadapan hanya dapat dilakukan setelah ada surat tugas yang ditandatangani pimpinan KPK yang menganut kepemimpinan kolektif di antara 5 komisionernya.
Sedangkan keputusan untuk melakukan penyadapan didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat alat bukti dalam kegiatan penyelidikan. KPK tidak pernah menyebarluaskan hasil sadapan, kecuali sebagai pembuktian di sidang pengadilan yang diperdengarkan atas perintah hakim pengadilan tindak pidana korupsi. Seperti itu Mbak Aziza, apakah jawabannya dapat diterima? Tidak, terima kasih. Baik. Baik, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Pertanyaannya sudah dijawab semua. Selanjutnya pembacaan notulensi dari kelompok 5. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan notulensi dari kelompok 5. Kesimpulan, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, dan salah satu syarat terbentuknya suatu negara. Tanpa adanya konstitusi, negara tersebut tidak mungkin terbentuk. Konstitusi penting bagi sebuah negara karena fungsinya sebagai landasan konstitualisme, pembatas kekuasaan, pemberi rangka dasar hukum, penjamin hak warga negara yang dapat menciptakan keadilan, kenyamanan, dan ketentraman antara negara, antara individu, dan lain-lain. Konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan dari Titis kelompok 6, konstitusi merupakan sebuah hukuman dalam negara, namun jika sebuah konstitusi tersebut sudah tidak dipercaya oleh warga negara, apa yang sebaiknya dilakukan oleh negara? Yang pertama, kehandalan dan daya tanggap. Yang kedua, yaitu integritas dan kesetaraan. Yang ketiga, yaitu keterbukaan. Yang kedua, pertanyaan dari Eka Citra, apa pengaruh dan atau tindaknya konstitusi dalam kehidupan negara? Jawab, jika dalam suatu negara terdapat konstitusi, maka dapat memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah, agar tidak merugikan masyarakat, memberikan perlindungan terhadap masyarakat, hak asasi manusia, dan hak-hak masyarakat lainnya. Setiap negara seharusnya memiliki konstitusi masing-masing demi terciptanya keadilan, kenyamanan, ketentraman, saling menghargai antar negara atau individu. Jika suatu negara tidak berkonstitusi, berarti tidak memiliki landasan dan tidak memiliki aturan. Tentunya apabila tidak ada aturan atau landasan, maka sebuah negara akan berantakan. Karena seluruh masyarakat tentu berbuat sesuai keegoisan masing-masing. Jika dalam sebuah negara tidak ada konstitusi, akan ada banyak orang yang melakukan tindakan sewenang-wenangnya. 3. Pertanyaan dari Nur Kasanah. Pada materi menelaah konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara, dari materi tersebut dijelaskan bahwa konstitusi di negara kita diamandemen sebanyak 4 kali. Mengapa konstitusi tersebut diubah sebanyak 4 kali? Jawabannya, penyebab konstitusi diubah, yaitu konstitusi yang bersifat rigid dan fleksibel dapat diubah jika terjadi beberapa hal, yaitu konstitusi yang telah dibuat tidak sesuai dengan adanya tujuan sebuah bangsa dan negara tersebut. Konstitusi tersebut tidak lagi menjadi hal yang relevan terhadap sebuah kepentingan rakyat dan bangsa. Konstitusi tersebut telah mengalami banyak pergeseran dan sudah berbeda dengan pedoman yang ada. Konstitusi tak lagi menjadi hal yang mendasari dan menjadi hal yang sama dengan tradisi dan budaya setempat. Konstitusi yang telah dibuat tidak mendapat persetujuan dan pengakuan. Sifatnya hanya menggantungkan satu pihak dan timpang tindih, tidak menjunjung aspirasi negara, tidak mencerminkan suatu bangsa yang berkepribadian luhur, tidak berlandaskan dasar hukum yang mumpuni. Konstitusi yang telah dibuat hanya bisa menangani sebagian lapisan masyarakat. Yang keempat, pertanyaan dari Azizah. Dalam pemberantasan dan meminimalkan korupsi, pemerintah sudah menerapkan berbagai cara, yaitu seperti peraturan perundang-undangan, pendidikan karakter, dan sebagainya.
Seberapa efektif cara tersebut dalam memberantas kasus di Indonesia beberapa tahun ini? Jawab, implikasi revisi UU KPK, yaitu tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keberadaan Dewan Pengawas sebagai organ baru pembentuk Undang-Undang 19 atau 2019 dalam rangkaian proses hukum di Intel KPK terbukti memperlambat kinerja penindakan KPK. Yang kedua, dari mulai gedung KPK yang dirancang sebagai smart building paperless di information system yang diperlakukan sebagai mekanisme komisi internal di KPK dan program-program kampanye serta pendidikan anti korupsi KPK. Yang ketiga, penegakan hukum Indonesia dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sama-sama diberi wewenang melakukan penyadapan dan tidak seperti yang dipersepsikan banyak orang. Para penegak hukum tidak bisa sehendaknya hatinya menggunakan instrumen yang sensitif ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk notulen yang telah membacakan hasil notulensinya. Presentasi dari kelompok 5 sudah selesai. Saya selaku moderator kelompok 5, mohon maaf jika ada salah kata atau lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.